Alter Ego mereka bermain dengan lebih baik karena backup-backupannya lebih jalan sejauh ini setidaknya di fight pertama mereka. Iya, setidaknya Rosemary-nya nggak keculik dulu ya. Itu kayaknya menjadi kuncian juga, karena selama ini Rosemary yang selalu pulang duluan. Tapi anyway, Magna pun tadi baru selesai dibahas pun sudah mulai pulang ke arah lobby. Kagendra Ichan begitu terbuka di luar sana dan berhasil dimakan oleh seorang Rosemary. 3 elimination sudah masuk di kantong dari Alter Ego, Ares, dan Kagendra pun ternyata diobrak-abrik oleh lawan-lawan yang lain juga. Sudah dipulangkan menuju ke arah bagian lobby dan saat ini hanya menyisakan 11 tim. Bahkan dari zona pun masih menuju ke arah 3 pulau yang berbeda. Rata-rata semuanya numpuk di area choke point ya kalau kita lihat penyebarannya. Ya, kita lihat bermain dengan begitu baik memang para pemain-pemain yang ada di sana. Namun dari apa yang sudah terjadi, Alter Ego tadi sempat kita bahas, langsung ada Bigetron yang datang menuju ke posisi dari Alter Ego dan membuat fight di Camp Alpha bergeser sedikit. Tetap di Pulau A tapi tidak di area Camp Alpha persis. Dan itu keculik satu pemain dari Alter Ego ini, satu PR yang harus segera dikerjakan oleh pemain-pemain Alter Ego yang lain. Ini zona persis kayak Sunhawk kemarin kalau nggak salah ya. Dia memang stuck di bagian 3 pulau, tapi memang lebih condongnya itu ke bagian Alpha dan juga dari Charlie-nya. Sehingga kemarin kita lihat juga banyak banget chaos terjadi di bagian-bagian ujung ruins dan juga di bawahnya Camp Alpha. Hari ini lebih tersebar kan, semua pada cokpoint-cokpoint juga. Tapi dengan masuk kan lagi tim-tim masuk ke area zona, mungkin kita bakal melihat di bagian gudang-gudang pertigaannya itu bakal rame banget. Alter Ego harus ya siap-siap untuk menahan gempuran berbagai tim. Dan juga nanti dari tim VPE yang sekarang udah mengisi bagian-bagian rumah-rumah di pertigaannya. Itu juga kuat-kuat nih nahanin tim-tim yang akan langsung menuju ke center circle-nya, yaitu di bagian sungainya. Yang seru sih ngelihat Boom ya, tempatnya ini rada jauh banget. Dan ya kita kalau misalkan ngomongin Boom sendiri pun mau masuk ke arah dalam zona harus ekstra kerja keras karena di depan mereka masih ada sungai yang lebar banget. Terus juga bagian choke point tadi udah diceritakan full udah mulai diisi. BTR sama Void Donkey ya enak, mereka tinggal setup split aja. Mereka ngehold selama mungkin. Nunggu ini nanti kira-kira zonanya bakal ke Alpha nggak ya? Seperti itu. Ya itu yang perlu dilakukan dan memang dari segi area kesannya pemain-pemain dari Vampire ini enak, mereka sudah di pertigaan, Alter Ego juga nyaman, mereka sudah di pertigaan. Tapi tim-tim kayak gini justru malah menurut saya agak rapuh saat zonanya tuh menuju ke pertigaan tersebut. Karena itu yang akan menjadi area fokus dari banyak tim yang membuat mereka tidak hanya mengalami tekanan dari satu sisi, bahkan bisa dari 2 sisi yang berbeda atau dari 3 pulau yang berbeda di ujung-ujung. Itu yang gue bilang, ketika sebuah tim mendapatkan tempat yang enak, itu kan tempat prima gitu ya. Dimana tempat prima tersebut adalah inceran tim-tim lain. Perbedaan mentality, ketika ada tim yang tengah zona dapat kompon enak, mikirnya waduh enak banget gue dapat tempat terenak gitu. Dia akan lengah gitu ketika tim-tim lain mau merebutnya. Tapi kalau dia mikir, waduh gue pegang tempat terenak tengah-tengah zona, gue harus ready nih digempur sama tim-tim lain. Gue nggak boleh menyanyiakan chance yang udah gue dapet ini, yang secara gratis gitu kan. Jadi mentality beda, keenakan dan juga ready untuk bertempur dengan tim-tim lain. Yang pasti kalau mau ngekontes tempat prima, tim itu adalah tim kuat, yang pede untuk ngerebutin tempat-tempat top yang paling enak gitu. Berarti semua itu tergantung pemikiran Anda. Mindset. Kalau misalkan mindsetnya leha-leha, lehoy-lehoy, ya udah pasti jadinya nggak ready ya kan. Lain cerita mungkin kalau misalkan gue bener-bener harus aware dengan keadaan sekitar, gue comms terus ke teman-teman gue. Jadi bercandanya mungkin tipis-tipis aja kalau lagi nge-hold. Kadang-kadang kan kalau lagi nge-hold malah bercanda kan. Perlu izin bercanda, Betul. ya jangan izin serius, beda kebalik. Jadi memang ada beberapa momen yang harus tetap dijaga terus, vibes seriusnya itu tetap harus dijaga. Sejauh ini masing-masing tim tetap dengan posisi mereka masing-masing. Sepenglihatan kita di bagian map juga, nggak ada yang melakukan pergerakan ekstrim sama sekali. Ya paling kalau gerak cuma kecil-kecil aja, kiri kanan, pindah obstacle, seperti itu. Ya, menjadi sangat luar biasa memang dari bagaimana pergerakan yang sudah dibangun oleh beberapa tim. Boom tadi sempat dibahas sedikit oleh Cijel bahwa mereka memiliki PR yang berat untuk menuju ke Pulau A. Namun sudah dikerjakan tipis-tipis oleh pemain-pemain Boom. Sayangnya memang sudah keduluan oleh Void. Kalau nanti mapnya dibuka, Void sudah keduluan berada di titik di mana Boom akan menyeberang. Dan itu yang membuat Boom mau tidak mau harus ke-clear area seberang dulu. Nah itu yang berwarna biru tuh Void sudah ada di seberang sana. Yap, tadi Jelly bilang, tidak ada tim yang melakukan hal-hal yang mungkin terlalu riskan atau terlalu yang wah banget gitu saat ini. Tapi menurut gua belum. Karena zona ketiga lah penentuannya nanti kemana zona akan mental dan sekarang sudah mental jauh gitu. Baru tim-tim akan memperebutkan space karena untuk di Sunhawk zona 3-4 itu paling krusial. Dimana kita bisa bertahan dalam game atau tidak. Karena zona 1-2 usually easy banget untuk main di Sunhawk. Masih banyak space, banyak compound, banyak high ground, low ground dapat diisi. Zona 3
udah harus dempet-dempetan di pinggir-pinggir zona 4 mau nggak mau harus clearing besar-besaran, dimana kalau di Wrangle biasanya 5, dimana semua tim akan saling ngebersihin. Ya, jadi sejauh ini udah terlihat Boom yang akan melakukan eksekusi pergerakan pertama kali karena memang bootcamp yang mungkin akan menjadi sasaran target pertama mereka. Di mana bootcamp ini masih dengan tuan rumahnya ya, masih ada FaZe Clan juga. Dan kita bisa bercerita juga sedikit dari Void Donkey sudah mulai turun. Kalau BTR masih agak lebar mereka setupnya di bagian alpha. Mereka lagi mantau-mantau dulu untuk gimana caranya bisa masuk ke arah bagian dalam. Tapi dari BTR ini bakal jadi zona tersulit mereka. Ketika mereka turun ke bawah itu udah nggak ada compound, nggak ada juga bangun-bangunan yang mereka dapat isi dengan nyaman gitu. Sehingga mereka mau nggak mau harus terbuka dari angle Alter Ego dan juga mungkin dari Sam9 yang nanti akan muncul dari bagian pinggiran sungai-sungai. Ya, Boom, setelah tadi dijelaskan oleh Cijel bahwa mereka harus bergerak menuju ke dekat dari bootcamp, ternyata tidak sendirian, perjalanan mereka diiringi langkah yang sama dari tim berbeda yaitu Flash yang dekat sekali dengan posisi Boom Esport. Tembakan tak terelakkan berada di sana, namun Boom memilih untuk langsung datang saja, bertamu menuju ke area Flash dan sangat free. TopZ tidak diketahui, memang tidak banyak info yang didapatkan oleh Boom Esport yang membuat TopZ mendapatkan satu berkah yang begitu luar biasa, berkah Ramadan untuk TopZ dan langsung mendapatkan 3 pemain dari Boom Esport walaupun pada akhirnya Yami menghukumnya dengan sebuah granat, namun ini hukuman yang terlambat untuk TopZ. Yami, last man standing dari Boom. Gimana caranya dia bisa survive di tempat yang sangat tidak enak bisa dikatakan, apalagi tempat mereka atau tempat dia sudah mulai ditembaki oleh FaZe Clan juga, kembali dengan bakaran molotov Yami. Oh my god, jadi serigala bakar. Begitu tragis apa yang terjadi dan harus diakui tim Flash tadi setupnya bagus banget. Yap, tapi baik lagi sih dari Boom menurut gue yang terlalu banyak muter tadi ya. Emang kita enak penonton. Kita enak, caster bisa melihat dari minimapnya. Tapi sebenarnya dari Boom, kalau mereka tadi ambil langkah lebih lambat lagi, mereka bisa naik ke atas bukit di atas gudangnya dari bootcamp. Mereka dapat vision lebih banyak, lebih luas, dan bisa mastiin informasi lebih banyak lagi. Sedangkan mereka muter ke titik di mana memang kalau dapat komponen enak, tapi kalau nggak dapat, kelar. Dan mereka ternyata ya harus bertemu dengan Flash yang overlap mereka dan motong mereka. Ya, di saat kita melihat ternyata juga ada fight di area yang berbeda, selesai dengan Boom kita bergeser menuju ke tim Indonesia yang lainnya, Alter Ego yang nampaknya harus mengusir sedikit para pemain-pemain dari Bigetron ini yang dikatakan oleh Bang Flo tadi di saat Bigetron sebenarnya memiliki challenge yang begitu besar untuk mereka turun dari bukit, untuk mereka menuju ke area dalam zona, dan challenge tersebut bernama Alter Ego, harus melewati batu sandungan pertama yaitu Alter Ego, namun Alter Ego juga mengalami hal serupa, mereka harus mendefense tempatnya begitu kuat karena zona saat ini menuju ke area sungai dan sangat sulit untuk dimainkan. Ini saatnya kita berkata, waduh. Waduh, tapi yang paling waduh sebenarnya tadi ya, yang perang di bootcamp. Yang cabut siapa, yang enak siapa jadinya? FaZe, bener-bener enak banget mereka dapetin sekarang hampir setengah zona di sisi mereka. Iya. Dan itu mereka dapetin secara cuma-cuma, kehilangan satu, kalah malah menang sekarang. Kak Gendra tadi ya. Kak Gendra tadi kalau misalkan dia tetap paksain, tetap perangin. atau nggak usah deh, tahan aja. Bisa. Lama-lamaan sabar-sabaran, tapi itu cenayang banget tuh. Iya, benar. Cenayang berapa tuh, 3 zona ke depan gitu kan. Tapi ya balik lagi gamble dari tim FaZe Clan ternyata malah berbuah manis untuk mereka. Mereka yang kalah fight, kehilang satu, malah mereka enak sekarang dapetin kuasa dari bootcamp, bahkan bukit-bukit depannya tuh dan gudang total kosong, nggak diisi siapapun karena Flash kemakan, Boom kemakan, Kak Gendra cabut, jadi kosong mereka total, nggak dikontes sama sekali. Dan mungkin yang sebentar lagi bakal mengkontes FaZe Clan adalah tim Flash, karena tim Flash itu udah mulai muter ke arah bagian belakang. Tapi dari layar kaca kita melihat bagaimana dari Sam9 dan juga Arena ini sama-sama ketahan sih di bagian area belakang dari Ruins juga. Tapi ternyata yang bakal perang duluan adalah Void Donkey dan juga Bigetron. Tembakan dilakukan di sana, satu pemain sudah tumbang. Zeta nampaknya di area belakang dari Void Donkey harus menjadi korban pertama dan membuat celah menuju ke pertahanan mereka. Satu celah tersebut sedang dimanfaatkan oleh pemain-pemain dari tim Bigetron. Satarles yang menjadi titik terdepan, namun ternyata 2 sudah tumbang. Federales bersama dengan Reizi harus tumbangkan terlebih dahulu. Snip melemparkan granat menuju titik yang sama, namun apa daya ternyata Rezak datang dan akhirnya duel tersebut dimenangkan oleh seorang Snip. Masih ada satu lagi yang harus diselesaikan oleh seorang Snip. Pemain yang ada di depannya melakukan tembakan demi tembakan dan tenang sekali Snip, bahkan masih bisa menggunakan sebuah first aid. Dibatalkan first aid-nya, datang kembali. Smoke ini dimanfaatkan dengan begitu luar biasa oleh Snip dan ketenangannya begitu baik. Apa yang ditujukan oleh Snip dan Potato memilih untuk melakukan gocekan-gocekan yang
sangat mahal. Gokil Potato! Berhasil untuk menghindar dari Snape, tapi masalahnya kali ini datang juga pihak ketiga, third party Israel. Alter Ego Ares akan berusaha untuk menjadi puncak rantai makanan tertinggi di fight yang terjadi saat ini. Datang bertubi-tubi pemain-pemain dari Alter Ego Ares memulangkan 3 pemain dari Void Donkey dan hanya menyisakan 1 yang terakhir, Void Donkey Vexi yang berhasil untuk nyebrang. Tapi masalahnya juga ada fight di luar sana, Sam9 yang sedang berusaha untuk menjegal pergerakan dari E-Arena. Dan bahkan ada Trexy yang harus bertegur sama dengan Tiger X di belakang dari Broken Wall. Tapi Blue Zone yang membuat Trexy pun kalang kabut dan 1 granat yang meleduk di depan sana mengakhiri nyawa dari Sam9. Terpantau Rosemary sudah mulai datang menuju ke area sungai dan dia mencoba untuk melakukan penyeberangan karena memang area seberang atau bootcamp lah yang saat ini sedang didiami oleh zona fight. Tidak bisa dielakkan antara Talon bersama dengan Team Entertainment. 1 granat yang berbahaya. Godfrey harus tumbangkan terlebih dahulu Godfrey karena ini titik yang menjadi bahaya. Kalau Godfrey sudah tumbang, mungkin Talon bisa membuka 1-2 knockdown menuju ke pemain-pemain Team yang lainnya. Tapi kalau Godfrey-nya belum tumbang, ini berbahaya sekali. Dan seperti yang saya katakan, Godfrey mudah saja untuk dirinya melakukan tembakan dan tekanan menuju ke Talon. Itu enak banget cuy, open angle banget dari Godfrey dan bahkan ada follow up juga dari teman-teman Team Entertainment lainnya. Rata Talon dimakan oleh Team Entertainment. Yes, fight yang memang luar biasa besar banget di pinggir area zona karena memang zonanya shift ke bagian utara di mana semua tim tadi langsung bergegas pindah posisi dan sekarang malah jadinya semua numpuk di bagian selatan. Akhirnya harus clearing, akhirnya dibersihkan dan akhirnya kita sekarang melihat tinggal sisa 7 tim dan juga 20 player yang masih bertahan di game kali ini. Dan menarik di sini dari Vexi. Seorang diri saja akan menangkap ikan-ikan yang sedang berenang. Rosemary terbakar oleh Molotov dan bahkan mencari yang kedua. Akankah strike kali ini dari Vexi menggunakan Esen terbaru? Esen yang bisa mendapatkan ikan-ikan di bagian bawah sana. Vexi masih menggocek kembali dengan shotgun gaming. Badinya ditembak, mendapatkan ikan kedua, strike ketiga akankah didapatkan? Esen berikutnya akan dipancing, akan dilempar menuju ke arah seorang Hans For You. 3, 2, 1, lempar Esen. Dan ternyata Hans For You masih bisa menghindar. Dan Vexi, what a nice clutch, menghabisi seluruh Alter Ego Ares. Ya, permainan yang begitu luar biasa datang dari Vexi. Memang esennya adalah Albert Esen ini yang didapatkan oleh Vexi sehingga permainan yang begitu jenius ditujukan oleh dirinya. Ya, mantap. Mantap kan? Esen dengan harga yang mahal. Harga mahal. Harga mahal. Esen yang memukau dunia. Ya, betul. Sama dengan MC kuadrat rumus Waduh. Esennya ya. Strike langsung. Tapi itu nice play banget sih. Dia manfaatin positioningnya dia bikin alter egonya susah naik. Dan saat ini di area bootcamp akan ada pertemuan antara Flash dan juga FaZe Clan. Namun di bagian blue zone tertahan pemain-pemain dari E-Arena tidak bisa masuk lagi. Sakura last man standing, bahkan dari Vampire akan bertemu dengan SOZip. Last man standing dari Team Entertainment yang pada akhirnya dipukul oleh Vampire kembali. Banyak fight yang langsung terjadi di beberapa sisi. Bahkan fight selanjutnya juga akan kembali tersaji untuk kalian semua di saat defensif dari FaZe Clan sedang di-challenge oleh tim Flash. 2 tim yang saat ini harus segera memenangkan fight karena kita tahu harus keluar dari area titik TKP karena memang zonanya maju beberapa meter ke area depan dari TKP ini. Namun belum selesai di sana karena memang Tritouch masih mengincar Zeus yang ada di area atas. Terlalu memaksakan dengan sebuah shotgun Zeus. Jika menggunakan senjata auto mungkin akan lebih berhasil untuk bisa mendapatkan knockdown menuju ke Tritouch yang ada di bawah tadi. Namun inilah keputusan yang sudah diambil oleh seorang Zeus. Masih terus menggocek, memaksakan dengan senjata yang sama. Close combat memang dipikirkan oleh Zeus akan segera dia alami sehingga mempersiapkan shotgun di tangannya. Tembakan dilakukan. Kembali satu lagi tembakan datang dari FaZe Clan dan 2 knockdown sudah dapatkan, bahkan menyisakan yang terakhir untuk tim Flash. Di mana? Dari Kanari akan mencari yang terakhir dari tim Flash. Sudah ketahuan posisinya, di pressure kembali dari seorang Kanari, dikerangkengin, selesai sudah tim Flash. Dan masalahnya ketika kedua tim ini lagi fight, Vampire yang akan langsung mengendalikan zona seutuhnya. 4 pemain dari Vampire memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan dan mereka lah yang akan menyambut pemain-pemain dari FaZe Clan keluar dari bootcamp. Yap, ini kayaknya udah, menurut gue sih udah congrats ya kalau kata junior ya. Congrats untuk dari Vampire. Karena lihat, ketika mereka keluar, kalau dari FaZe nggak bisa dapetin knock, ya udah kelar gitu. Mereka udah kejepit di pinggir area blue zone, depannya jalan raya yang kebuka banget, mau smoke juga bakal dihujanin granat. So either way menurut gue ini udah gamenya VPE. Kecuali FaZe bisa membuat sebuah keajaiban, bisa dapetin knock 2. Ya tapi kalau kita lihat lebih detail lagi,
sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh Vampire adalah apa yang dilakukan oleh FaZe Clan di saat sebelum pemain-pemainnya ditransfer ke Vampire. Karena ini tempatnya FaZe Clan sebenarnya. Kalau kita mau lihat, karena di sana ada Onzen, di sana juga ada pemain-pemain dari FaZe Clan yang lain. Tonic yang juga sempat ada di FaZe Clan, dan inilah dia knockdown didapatkan. Dan pada akhirnya balasan cepat dilakukan. Blue Zone membantu sekali untuk Vampire mendapatkan winner chicken dinner di match yang pertama. Dan kembali Vampire dengan setelan Sunhawk mereka yang dimana bermain dari area ruins dan memanfaatkan tempat yang sudah mereka miliki. Alhasil Vampire yang akan mendapatkan winner chicken dinner. Kemarin mereka juga ngumpulin poin cukup oke di angka 35. Jadi secara